Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dipimpin oleh Bai Zhenjun, pemimpin Sekte Duxian, keduanya segera tiba di sebuah aula yang megah. Bagaimanapun, seorang makhluk kuat dari alam abadi bumi telah datang sendiri, dan semuanya diperlakukan dengan sangat hormat. Namun, Ye Qing dan Gu Changge jelas tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Kenapa? Ada yang lain. Di depan aula, Ye Qing mengangkat alis ketika melihat Bai Zhenjun pergi tanpa pamit. Tapi aku punya permintaan. Aku sudah lama mendengar bahwa Sein Gu memiliki bakat yang tak tertandingi, tak tertandingi. Akhirnya kau tiba di Sekte Duxian kami hari ini. Setelah mendengar ini, setiap murid sekte kami berharap mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Sein Gu. Jika Sein Gu bersedia, bisakah kau berkhotbah selama 3 hari di Sekte Duxian kami? Tentu saja, Sein Gu tidak akan membiarkanmu berkhotbah dengan sia-sia. Kau boleh memilih barang apapun dari perbendaharaan kami yang berkelas surgawi. Santo Bai Zhenjun tidak menahan diri dan langsung mengungkapkan pikirannya. Mendengar bahwa ia ingin berkhotbah kepada muridnya, Ye Qing tidak menanggapi, hanya melambaikan tangannya dengan santai, kalau begitu kalian berdua bisa membuat keputusan sendiri. Aku akan istirahat sekarang. Setelah itu, ia memasuki aula, tidak peduli dengan kesediaan Gu Changge untuk pergi. Lagi pula, Sekte Duxian tidak akan berani memaksa murid-muridnya untuk melakukan apapun. Santo Gu, bagaimana menurutmu? Tuan sejati Bai bertanya lagi dengan senyum ramah dan sedikit membungkuk. Nada suaranya sangat sopan. Meskipun kekuatannya tidak sehebat Ye Qing, Dewa Pedang Teratai Biru, ia juga telah mencapai alam Tuan sejati sempurna dan merupakan pemimpin salah satu dari 4 tempat suci. Selain alam abadi ilahi, ia adalah salah satu yang terkuat di seluruh Zhongzhou. Karena kau sudah meminta, aku harus menerimanya. Tapi, berkhotbah adalah sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya, dan aku tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Karena pihak lain bersikap sopan, Gu Changge tentu saja menanggapi dengan membungkuk, berbicara dengan agak tak berdaya. Hehe, yang disebut berkhotbah hanyalah berbagi pengalaman dan pemahaman seseorang tentang kultivasi. Benar atau salah bukanlah masalahnya. Setiap orang memiliki metode kultivasinya masing-masing. Mengenai seberapa banyak wawasan dan pencerahan yang dapat diperoleh pendengar darinya, itu sepenuhnya bergantung pada pemahaman masing-masing. Sejujurnya, terutama para murid Sekte Duxianku yang ingin berinteraksi lebih banyak dengan Gu Shengzi. Lagi pula, reputasi Gu Shengzi di Zhongzhou tak tertandingi, dan rumornya pun berlimpah. Siapa yang tidak penasaran? Zhenjun Bai terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tetapi ia juga sangat penasaran dengan kekuatan Gu Shengzi saat ini. Berdasarkan rumor sebelumnya dan catatan pertempurannya, setelah berhasil mencapai alam pribadi sejati, ia mungkin setara denganku, seorang penguasa sejati yang telah mencapai kesempurnaan. Jika Anda tidak keberatan, saya akan dengan senang hati mencobanya. Paling buruk, jika khotbahku tidak bagus, aku tidak akan menerima hadiahnya. Gu Changge mengangguk setuju. Berkhotbah dikatakan bermanfaat bagi orang lain, dan sebenarnya juga bermanfaat baginya. Lagi pula, murid-murid itu mungkin menawarkan perspektif yang berbeda, yang memungkinkannya menemukan perspektif yang berbeda tentang kultivasi. Haha, Gu Shengzi, kau bercanda. Sekte Duxianku, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari 4 tanah suci, sama seperti Sekte Jianmu. Apa gunanya hadiah-hadiah ini? Lagi pula, meskipun Gu Shengzi baru berada di alam manusia sejati sekarang, kekuatan tempur sejatinya mungkin sebanding dengan seorang penguasa sejati biasa, kan? Bai Zhenjun tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian bertanya tentang kekuatannya secara tidak langsung. Kurasa begitu, jawab Gu Changge dengan tenang, tanpa keberatan. Teman muda, istirahatlah dulu. Aku akan mempersiapkan semuanya besok, dan seorang tetua akan datang untuk memimpin jalan. Bai Zhenjun berhenti berbicara setelah mendengar ini. Setelah beberapa patah kata, ia membungkuk sedikit dan pergi dengan dereknya. Setelah melihatnya pergi, Gu Changge memasuki aula. Cek-cek, Sekte Duxian bilang mereka ingin kau berkhotbah, tapi sebenarnya mereka ingin menguji kekuatanmu. Mungkin itu ide dari dewa tua itu. Lagi pula, rumor tentangmu sungguh luar biasa. Tak seorang pun berani mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi, besok, putra suci Sekte Duxian mungkin akan menyusahkanmu. Yah, itu bukan masalah besar. Lagi pula, putra suci Sekte Duxian yang terkuat hanya berada di tahap awal penguasa sejati. Bagimu, mereka bukan apa-apa. Kalau sudah waktunya, pamerkan sedikit saja. Itu sudah cukup. Ye Qing duduk di meja di aula, menyesap teh spiritualnya dan berbicara dengan santai. Jelas, ia menyadari percakapan antara keduanya di luar. Wajar saja, Gu Changge terkekeh dan mengangguk. Ia juga mengerti bahwa leluhur lainnya akan segera melewati kesengsaraan dan naik ke surga. Ini bisa dibilang peristiwa terbesar di seluruh Zhongzhou, dan itu bukan lelucon. Bagaimana mungkin ia mempercayai seseorang untuk membantunya melewati kesengsaraan tanpa mempertimbangkan kekuatannya sendiri?
Meskipun itu hanya menghilangkan sisa kekuatan kesengsaraan surgawi dari senjata ajaibnya, itu sudah cukup untuk meningkatkan peluangnya untuk berhasil melewati kesengsaraan setidaknya 30%, atau bahkan lebih. Setelah berlatih semalaman, keesokan paginya, seorang tetua alam abadi sejati tiba lebih awal di kuil. Sebelum ia sempat berbicara, Gu Changge, yang merasakan kehadirannya, melangkah keluar. Saya Susan, merasa terhormat bertemu dengan Sein Gu. Tetua Sekte Duxian membungkuk hormat. Ayo pergi, jawab Gu Changge sambil mengangguk kecil. Tak lama kemudian, dipimpin oleh tetua itu, ia tiba di alun-alun Sekte Duxian. Setibanya di sana, ia tercengang melihat begitu banyak murid Sekte Duxian. Jumlahnya pasti setidaknya 1000. Bahkan ada banyak tetua Sekte Duxian, dan bahkan 2 penguasa tertinggi kehormatan alam penguasa sejati yang menunggu. Begitu banyak orang, gumam Gu Changge dalam hati. Tetua yang memimpin jalan tertawa mendengar ini, tidakkah Gu Shengzi tahu betapa tinggi reputasinya di Zhongzhou? Banyak generasi muda di Zhongzhou memandang Gu Shengzi sebagai panutan. Tidak, bahkan bukan panutan, melainkan kekaguman. Lagi pula, apa yang telah dicapai Gu Shengzi sungguh tak terjangkau. Meskipun ini sedikit pujian, itu bukan omong kosong. Namun, Gu Changge tidak menyangka bahwa ia akan menjadi begitu terkenal meskipun ia hampir tidak pernah beraksi di Zhongzhou. Dengan kedatangannya, banyak murid Sekte Duxian yang hadir meliriknya dengan rasa ingin tahu. Para murid perempuan, khususnya, memiliki penampilan yang agak tidak biasa. Aku selalu mendengar bahwa kekuatan Gu Shengzi tak tertandingi di wilayahnya, tetapi setelah bertemu dengannya, aku menyadari dia cukup tampan. Sungguh memalukan. Sekte Duxian kita adalah yang pertama bertemu Gu Shengzi, tetapi pada akhirnya, Sekte Pedang memanfaatkannya. Siapa bilang itu tidak benar? Kalau tidak, Gu Shengzi akan menjadi putra suci Sekte Duxian kita yang paling terkemuka. Beberapa murid perempuan berbicara dengan nada menyesal. Namun, para murid laki-laki merasa sedikit tidak nyaman ketika mereka melihat adik perempuan dan senior mereka, yang biasanya mengabaikan mereka, kini menatap Sein Gu dengan kagum. Lagi pula, itu hanya rumor. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar sekuat itu? Benar, ada rumor yang dibesar-besarkan tentang Sein Gu kita saat itu, tetapi sama sekali tidak seperti itu. Menurutku, metode yang disebut-sebut untuk mengendalikan petir kesengsaraan sesuka hati itu juga berlebihan. Mungkin hanya bisa mengendalikan seberkas petir kesengsaraan. Beberapa murid pasti iri dan tak bisa menahan diri untuk berbisik. Namun, Gu Changge tidak mengindahkan kata-kata ini. Alam tertinggi para murid ini hanyalah alam tanpa batas tingkat 7, yang sama sekali berbeda dari levelnya saat ini. Berdebat dengan mereka hanya akan membuat mereka terlihat baik. Sekilas pandang memperlihatkan sebuah panggung tinggi, jelas tempat ia akan berkhotbah. Gu Shengzi, kumohon. Tetua itu juga memberi isyarat ke arah panggung, mengundang para murid. Para murid Sekte Duxian yang banyak, entah karena kagum atau iri, secara naluriah memberi jalan dan berdiri di kedua sisi. Gu Changge dengan tenang berjalan melewati kerumunan murid menuju panggung. Tepat saat ia mencapai panggung, hendak berjinjit dan duduk bersila, sesosok tiba-tiba menghalangi jalannya. Alam penguasa sejati. Gu Changge sekilas melihat alam orang itu, tetapi ekspresinya tetap tenang dan diam, hanya mengamatinya. Saya sudah lama mendengar nama Gu Shengzi. Bertemu dengannya hari ini, saya terkesan dengan kehadirannya yang luar biasa. Nama saya Qin Fei. Gu Shengzi dan saya sama-sama penguasa puncak pertama. Pria itu, mengenakan jubah putih panjang, tampak mirip dengan penguasa sejati Bai dari Sekte Duxian. Tidak jelas apakah ia sengaja meniru gayanya. Melihat Gu Changge tetap diam, ia mengambil inisiatif dan memberi isyarat, mengungkapkan identitasnya. Jadi, saya saudara Qin. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Gu Changge dengan santai menyetujui. Sedangkan sebelumnya, ia bahkan belum pernah mendengar tentang Qin Fei. Saya dengar Gu Shengzi mampu melampaui 2 alam dan menekan 3 orang secara bersamaan. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertemu dengannya hari ini. Qin Fei tampaknya tidak mempermasalahkan sikap acuh tak acuhnya dan tersenyum, membungkuk. Para murid Sekte Duxian sangat gembira melihat ini. Sejak kakak senior Qin Fei menerobos ke alam penguasa sejati, kita jarang melihatnya beraksi. Aku tidak menyangka kakak senior Qin Fei benar-benar menantang Gu Shengzi hari ini. Namun, kakak senior Qin Fei memang berada di alam penguasa sejati. Meskipun Gu Shengzi dapat melintasi alam untuk bertarung, kakak senior Qin Fei juga seorang jenius tingkat atas, bukan kultivator biasa. Aku ingin tahu apakah Gu Shengzi berani menerima tantangan ini. Sebelum mereka sempat berspekulasi lebih lanjut, Gu Changge sudah memberikan jawabannya. Karena kakak Qin ingin bertarung, tentu saja. Setelah itu, ia terbang ke langit. Itu cukup mudah. Qin Fei agak terkejut dengan persetujuannya yang begitu saja. Sebagai santo utama dari salah satu sekte abadi pertama di 4 tanah suci, ia tentu saja dipenuhi rasa percaya diri. Terlepas dari rumor yang beredar tentang Santo Gu ini, ia masih berada di alam abadi sejati. Tidakkah ia percaya ia bisa ditekan? Dengan senyum tipis, ia melesat ke langit, langsung mencapai ketinggian 10.000 kaki.
Seingu, pertempuran kita akan lebih aman di kehampaan luar. Untuk menghindari melukai saudara-saudari junior lainnya, atau bahkan secara tidak sengaja merusak fasilitas gerbang gunung, itu tidak pantas. Kata Qin Fei sambil menunjuk ke atas. Ia yakin bahwa kekuatan tempur Seingu yang sebenarnya telah mencapai level seorang kultivator alam penguasa sejati biasa. Meskipun pertempuran antara dua alam penguasa sejati tidak akan separah pertempuran antara makhluk abadi duniawi, itu tetap akan menjadi ancaman yang tangguh. Tidak perlu, karena ini adalah pertandingan tanding, bukan pertarungan hidup atau mati, beberapa gerakan saja sudah cukup. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit. Memang, kalau begitu, Seingu, kumohon. Mendengar ini, Qin Fei mengangguk kecil. Aku mengira pihak lain sedang merencanakan sesuatu, mengetahui bahwa energi spiritual alam sejati tidak sekuat energi spiritual penguasa sejati. Kuat dan perkasa, ia tak berniat terlibat dalam pertempuran berlarut-larut, ia hanya ingin menentukan siapa yang lebih kuat dalam beberapa gerakan. Namun, ia tidak bermaksud mempermalukan pihak lain hari ini. Ketidaksabarannya sebagian menjadi faktor, tetapi yang terutama, itu adalah perintah leluhurnya untuk menguji kemampuan pemuda ini. Apakah ia sehebat yang dikatakan rumor, ataukah semuanya dilebih-lebihkan? Begitu ia selesai berbicara, sosok Gu Changge lenyap dari pandangannya. Dalam pertempuran alam penguasa sejati, tak perlu memprioritaskan siapa yang menyerang lebih dulu. Tidak ada yang namanya mendapatkan keuntungan dengan menyerang lebih dulu. Kecepatannya luar biasa, tapi sayangnya, dia hanya setingkat penguasa sejati biasa. Mata Qin Fei menyipit, lalu ia langsung berbalik dan menunjuk. Sebuah bayangan Dharma penguasa sejati muncul di belakangnya, dan kekuatan langit dan bumi menekan ke arah sosok Gu Changge. Namun, sebelum kekuatan langit dan bumi mencapai Gu Changge, sosoknya berubah menjadi kilatan petir, berputar melewatinya dalam sekejap dan tiba tepat di depannya. Kali ini, kecepatannya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Qin Fei hanya merasakan kilatan di depan matanya. Saat ia bisa melihat orang itu dengan jelas, ia sudah berada dalam jarak 3 kaki darinya. Kecepatan yang mengerikan itu membuat pupil matanya mengecil. Jika orang itu menyerangnya dengan kekuatan magis saat ini, ia tak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Namun, saat ia berkonsentrasi penuh menggunakan kekuatan magis pelindung dan penanggulangannya, ia melihat bahwa orang itu tidak menggunakan kekuatan magis apapun, bahkan senjata magis sekalipun. Ia hanya meninjunya. Pukulan itu begitu sederhana hingga tak bisa lebih sederhana lagi. Ia bahkan tidak merasakan kekuatan langit dan bumi digunakan. Apakah ini cara untuk memberi putra suci ini kesempatan? Qin Fei tertegun sejenak. Ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan orang itu. Untuk sesaat, dia merasakan sedikit amarah. Untuk sesaat, ia merasakan kilatan amarah. Ia sama sekali tidak menggunakan kekuatan magis untuk membalas, melainkan memusatkan energi spiritualnya ke dalam satu pukulan, dan menyerang lawan juga. Namun, untuk berjaga-jaga, ia tidak menghilangkan perisai pelindungnya. Bang! Dengan suara teredam, riak kecil muncul di udara. Sesosok tubuh, membungkuk seperti udang, terbang mundur. Mata para murid Sekte Duxian yang banyak jumlahnya terbelalak melihat pemandangan itu. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Dengan satu pukulan, sebelum tinju Santo Qin Fei sempat mencapai Gu Changge, ia dihantam keras di perut. Apakah kakak senior Qin sengaja membiarkannya menang demi menyelamatkan muka? Sangat mungkin. Lagi pula, dia juga ketua Sekte Pedang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu ceroboh, terhempas oleh satu pukulan? Lihat, bahkan sampai muntah darah. Kakak senior Qin benar-benar memberikan pertunjukan yang bagus. Para murid sedang mendiskusikan hal itu, tetapi Qin Fei tidak tertarik untuk mendengarkan. Matanya melebar, bahkan tidak repot-repot menyeka darah dari mulutnya. Ia segera menyilangkan kaki di udara dan mulai berlatih teknik, mencoba menekan kekuatan dahsyat yang mengamuk di dalam dirinya. Pukulan itu tampak sederhana, tetapi saat mengenai sasaran, kekuatan petir kesengsaraan, yang identik dengan kesengsaraan surgawi, mengikuti tinju Gu Changge dan langsung menembus lautan Qi-nya. Seketika, seluruh energi spiritualnya terganggu, dan bahkan mantra perlindungannya pun menjadi tidak efektif, membuatnya terlempar mundur. Mungkin aku terlalu memaksakan diri. Tapi, aku bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatanku. Gu Changge, yang telah berencana untuk memanfaatkan keunggulannya, tercengang ketika melihat lawannya tiba-tiba bermeditasi. Lagi pula, dia adalah seorang Saint Lord sejati, pemimpin Saint Sekte Du Abadi. Bagaimana mungkin dia hampir lumpuh hanya dengan satu pukulan? Apakah dia berakting? Apakah dia membiarkan dirinya lolos? Untuk sesaat, Gu Changge menatap Qin Fei, putra suci, dengan curiga, yang mulai menyilangkan lutut dan menahan guntur kesengsaraan dalam dirinya. Ia tidak berniat melanjutkan serangannya. Lagi pula, keduanya hanya sedang berlatih tanding, bukan pertarungan hidup dan mati. Karena yang lain sudah menyilangkan lutut dan mulai mengolah energinya, ia tidak perlu mengejar. Namun, pemandangan ini, yang disaksikan oleh para murid Sekte Duxian, membuat mereka semakin bingung. Ada apa? Ada apa? Apa yang sedang dilakukan kakak senior Qin? Kita baru saja bertukar pukulan, kenapa kau berhenti?
Apa kau hanya berpura-pura? Terutama ketika ia mempertimbangkan bahwa tujuan mengundang Gu Shengzi ke sini adalah untuk membantu alam abadi duniawi Sekte Duxian melampaui kesengsaraan dan naik ke atas, dan bahwa Qin Fei Shengzi adalah murid langsung dari tetua agung itu. Mungkinkah ia sengaja memberi kemudahan bagi Gu Changge? Apakah ini bagian dari kesepakatan untuk membantunya melewati kesengsaraan? Meskipun mereka tidak mengerti, para tetua alam pribadi sejati dan bahkan para tetua agung kehormatan alam penguasa sejati yang hadir mengerti dengan sempurna. His. Pukulan tadi benar-benar mengirimkan semburan petir kesengsaraan ke dalam tubuh putra suci. Meskipun petir kesengsaraan itu tidak sekuat kesengsaraan surgawi yang dihadapi oleh orang sejati ketika mereka menerobos ke alam penguasa sejati. Tetapi petir kesengsaraan ini sama sekali tidak berdaya. Petir itu langsung diarahkan ke Laut Qi oleh kekuatan tinju, seketika membuat orang tersebut tidak dapat memobilisasi energi spiritual mereka. Metode seperti itu benar-benar menantang surga. Karena putra suci Gu ini dapat menggunakan kekuatan tinjunya untuk mengarahkan petir kesengsaraan ke dalam tubuh lawannya, penguasaan petir kesengsaraannya pasti telah mencapai kesempurnaan. Saat beberapa tetua berbicara dengan kaget, suara mereka tidak sengaja ditekan. Pada saat ini, para murid Sekte Du Abadi akhirnya menyadari bahwa tubuh putra suci Qin Fei sesekali memancarkan busur listrik samar. Lengkungan di luar tubuhnya tampak tidak signifikan, hanya memancarkan aura samar petir kesengsaraan dan tekanan unik dari kesengsaraan surgawi. Namun pada saat ini, Qin Fei sedang menekan kekuatan petir kesengsaraan di Laut Qi-nya dengan sekuat tenaga, mencoba mengeluarkannya dari tubuhnya. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, ia masih memiliki energi untuk terus menyerang, meskipun ia hanya bisa mengerahkan setengah dari potensi penuhnya. Kegagalan untuk menekan dan menghilangkan petir kesengsaraan kemungkinan besar akan merusak fondasinya, membuatnya tidak punya waktu untuk melanjutkan dan membahayakan fondasinya sendiri. Setelah setengah batang dupa, Santo Qin Fei akhirnya perlahan membuka matanya. Melihat sosok diam di hadapannya, ia tak bisa menahan senyum masam, berdiri dan membungkuk. Terima kasih, Santo Gu, atas belas kasihanmu. Kupikir rumor itu dibesar-besarkan, tapi melihatmu hari ini, aku sadar mereka terlalu konservatif. Menantang seorang master sejati melawan seorang penguasa sejati, sungguh konyol. Sein Gu mungkin tak tertandingi di seluruh Zhongzhou saat ini, selain para veteran di alam abadi ilahi. Aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatan Sein Gu yang kau gunakan barusan. Saat ia terkena pukulan itu, ia bisa dengan jelas merasakan bahwa lawannya tampak menahan diri. Saudara Qin, kau terlalu baik. Baru saja, aku hampir mengerahkan kekuatan penuhku. Gu Changge melambaikan tangannya dengan santai, sambil terkekeh menanggapi. Baiklah, karena Master Gu tidak mau bicara, aku tidak akan bertanya lagi. Hari ini, aku bersikap tidak sopan dulu, dan Master Gu menunjukkan belas kasihan kemudian. Aku akan mengingat kebaikan ini. Jika ada gunanya di masa depan, tanyakan saja. Aku tidak akan menolak. Qin Fei jelas tidak akan mempercayai usaha kerasnya. Dia juga mengerti bahwa pihak lain berusaha menyelamatkan muka di depan para murid Sekte Duxian. Dia membungkuk lagi, lalu perlahan turun. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Gu Changge mengatakan tidak perlu bertarung di kehampaan luar. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Dia bahkan tidak punya kesempatan, satu gerakan saja sudah membuatnya menyerah. Tidak masalah. Gu Changge juga jatuh dari ketinggian 1000 kaki. Dia mungkin tidak membutuhkan bantuan itu, tetapi keluarga Gu mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Lagi pula, dia adalah pemimpin putra suci Sekte Duxian dan sudah menjadi penguasa sejati. Dengan bakatnya, aku yakin dalam 100 atau bahkan beberapa ratus tahun, dia akan memiliki peluang bagus untuk menembus alam abadi duniawi. Pukulan dari Sein Gu tadi benar-benar sulit untuk ditahan. Qin akan kembali ke guanya untuk memulihkan diri dan tidak mengganggu khotbah Sein Gu. Qin Fei menatapnya dengan sedikit rasa pasrah. Gu Changge, bagaimanapun, melangkah maju dan tiba-tiba menepuk bahunya. Dia tidak menghindar. Namun setelah tepukan itu, mata Qin Fei tiba-tiba menyipit. Sisa petir kesengsaraan di lautan vitalitasnya telah menghilang tanpa jejak. Terima kasih. Qin Fei menarik napas dalam-dalam, sepenuhnya yakin. Sein Gu ini tidak hanya menguasai petir kesengsaraan, tetapi bahkan telah mencapai tingkat kendali yang sangat tinggi. Dan tujuannya telah tercapai. Alasan tantangan ini adalah, pertama, karena ia ingin mencoba, dan kedua, untuk menguji kemampuan gurunya. Karena Sein Gu ini dapat dengan mudah menghilangkan sisa-sisa petir kesengsaraan di dalam tubuhnya sendiri, menghilangkan efek petir kesengsaraan pada senjata ajaibnya bukanlah masalah sama sekali. Itu hanya sepotong kue. Gu Changge terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ia juga mengerti tujuan pihak lain menantangnya. Itulah sebabnya ia memilih menggunakan guntur kesengsaraan sebagai sarana, lalu menawarkan bantuan untuk menghilangkannya. Ini juga akan membuat veteran dari alam abadi bumi itu merasa tenang, mencegahnya memengaruhi kondisi mentalnya selama kesengsaraan. Ia juga sangat penasaran dengan kesengsaraan kenaikan dan ingin menyaksikan sendiri bagaimana rasanya berhasil melampauinya dan naik.
Setelah Santo Qinfei pergi, Gu Changge melangkah ke panggung yang telah disiapkan untuknya dan melirik para murid dan tetua Sekte Abadi Domino. Para murid tidak berani menatapnya, malah menundukkan kepala memberi salam. Terutama para murid yang tadinya skeptis dengan kekuatan Gu Changge, kini masing-masing tampak malu. Mereka mengira itu hanya akting, tetapi ternyata alam mereka tidak cukup tinggi untuk melihat kekuatan pukulan Gu Shengzi. Para tetua alam pribadi sejati dari Sekte Duxian buru-buru membungkuk hormat saat tatapannya melewati mereka. Sejujurnya, saya belum pernah berceramah sebelumnya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, silakan sampaikan. Jika saya berpengalaman di bidang ini, saya bisa memberikan beberapa petunjuk. Gu Changge berkata dengan lembut. Untuk sesaat, mata para murid Sekte Duxian berbinar. Mereka bahkan bisa mengajukan pertanyaan mereka sendiri. Tahukah Anda, sekte ini seringkali memiliki master alam pribadi sejati yang memberikan ceramah, tetapi mereka umumnya berbagi pengalaman kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak secara khusus membahas masalah mereka sendiri. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di sekte ini, mustahil untuk membahas semuanya satu per satu. Hanya mereka yang telah menjadi murid para tetua yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Namun, Gu Shengzi di hadapannya ini jelas jauh lebih tangguh daripada para tetua sekte. Dia bahkan bersedia secara khusus membahas masalahnya sendiri. Segera, setiap murid Sekte Duxian mengangkat tangan mereka, berharap untuk dipilih. Gu Changge melirik salah satu dari mereka dengan santai dan mengangguk kecil, "Adik perempuan, tolong beritahu saya pertanyaan Anda terlebih dahulu." Yang terpilih adalah seorang wanita muda bergaun kuning, yang baru mencapai tingkat kelima alam Guiksu. Melihat Gu Shengzi mengangguk ke arahnya, ia terkejut sekaligus senang, namun juga melihat sekeliling, takut ia salah paham. Setelah memastikan bahwa ia adalah yang terpilih, wajahnya memerah karena gembira. Banyak murid juga terdiam, memperhatikannya. Terutama mereka yang berada di tingkat yang sama, yang pengalamannya seringkali dapat dijadikan referensi. Setelah jeda yang lama, murid perempuan itu akhirnya bertanya, "Maaf. Maaf, Gu Shengzi, wanita seperti apa yang Anda sukai?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Saat ia mengajukan pertanyaan, tanda tanya besar muncul di kepala para murid Sekte Duxian di sekitarnya. Ini adalah kesempatan untuk bertanya kepada Gu Shengzi, kesempatan untuk mendapatkan bimbingannya, dan kau menanyakan ini. Aku suka hal-hal yang indah, enak dipandang. Gu Changge jelas tidak menduga pertanyaan itu, tetapi ia tidak ragu dan hanya menjawab dengan santai. Gu Shengzi benar-benar jujur. Jawaban ini membuat semua orang yang hadir terkekeh. Namun, tak seorang pun dapat membantah. "Oh, kalau begitu, Gu Shengzi, bagaimana menurutmu?" Murid perempuan itu dengan gugup ingin melanjutkan pertanyaannya, tetapi disela oleh seorang rekan murid di sampingnya, saudari keempat, "Seriuslah. Setidaknya pertimbangkan kesempatan ini." Setelah diingatkan oleh kakak seniornya, ia dengan takut melirik tatapan para murid di sekitarnya. Akhirnya, ia mulai bertanya tentang kultivasi. Gu Changge hanya tersenyum dan memberikan beberapa nasihat yang terarah. Meski begitu, ia mendapatkan banyak manfaat, dan bahkan rekan-rekan murid di alam Guiksu tingkat kelima pun tercerahkan. Ajaran Gu Shengzi tampak berbeda dari yang biasa digunakan para tetua. Namun, kedengarannya cukup efektif. Segera, satu demi satu murid mengangkat tangan mereka lagi, berharap mendapat bimbingan. Dan Gu Changge tidak menolak. Sepanjang hari, ia menjawab pertanyaan para murid Sekte Duxian ini. Selama waktu ini, ia mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa murid. Lagi pula, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda, dan ia percaya bahwa beberapa pertanyaan yang diajukan bahkan dapat mengarah pada metode untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Pada hari kedua dan ketiga, pertanyaan para murid hampir berhenti. Maka, ia mulai menjelaskan, dari tahap awal kultivasi hingga alam pribadi sejati. 3 hari pengajaran berlalu dalam sekejap mata. Baru setelah Gu Changge berdiri, meregangkan tubuh, dan bersiap untuk pergi, para murid Sekte Abadi Multi Derajat menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. "Kami berterima kasih kepada Santo Gu atas bimbingannya." Saat ini, tatapan para murid Sekte Duxian dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Meskipun Santo Gu adalah santo dari Sekte Pedang, ia tak menyembunyikan apapun. Hampir semua masalah mereka terselesaikan secara signifikan, atau mereka diberi arahan untuk kultivasi mereka di masa depan. "Ayo pergi." Gu Changge menerima sapaan mereka, melambaikan tangannya dengan santai, lalu turun dari panggung. Setelah kepergiannya, para murid baru bisa menghela napas haru. Santo Gu tak hanya kuat, tetapi juga murah hati. Ia tak menyembunyikan apapun untuk kami, para murid Sekte Duxian. Tak heran ia menjadi santo pertama Sekte Pedang hanya dalam beberapa tahun. Melihatnya hari ini, aku benar-benar yakin. Siapa yang tak akan mengatakannya? Ia memiliki bakat yang luar biasa, namun ia tidak sombong maupun gegabah. Jika aku memiliki 1/10 pun dari bakat dan kekuatan Santo Gu, aku bahkan tak akan tahu namaku sendiri. Di tempat lain, Gu Changge kembali ke aula yang telah disiapkan Sekte Duxian untuknya.
Melihatnya kembali, Ye Qing dengan santai bertanya, pekerjaan berat ini, bukankah agak membosankan? Sebenarnya ini bukan pekerjaan berat, hanya membantu menjawab pertanyaan. Sejujurnya, saya sangat terbantu dengan ceramah ini. Banyak hal yang saya pikir sempurna, tetapi sebenarnya masih ada ruang untuk perbaikan. Ini hanya masalah melihatnya dari perspektif yang berbeda. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit dan membungkuk. Cek, bocah. Sudahlah, istirahatlah. Dewa tua itu akan menjalani masa kesengsaraannya dalam beberapa hari. Kalau begitu, jangan sampai ada yang salah. Ye Qing tidak repot-repot berkata lebih lanjut. Ia hanya melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Gu Changge berhenti di situ, lalu melanjutkan istirahatnya. Melihat ini, Gu Changge berhenti bicara. Setelah membungkukkan badan, ia duduk bersila di kamarnya dan mulai berkultivasi, meskipun latihannya tidak terlalu intens. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Hanya tersisa 1 hari sampai makhluk abadi di daratan itu mencapai pencerahan dan naik ke surga. Gu Changge, di tengah kultivasinya, tiba-tiba merasakan aura aneh dan kuat di dalam aula, sehingga ia pun berhenti. Benar saja, gurunya sedang berbicara dengan seorang pria tua dengan sedikit aura abadi. Lihat, ini dia makhluk abadi tua itu. Kau tidak perlu memanggilnya senior, panggil saja dia kakak. Begitu tiba di aula, Ye Qing meliriknya dan berkata dengan santai. Kakak, Gu Changge sedikit terkejut. Bagaimana hubungan ini didefinisikan? Jangan dengarkan omong kosong gurumu yang bodoh itu. Aku bukan muridnya, jadi aku tidak bisa dianggap kakak. Pria tua dengan secerca aura abadi itu langsung membalas, mengembunkan jenggotnya dan melotot. Mau bayar. Kita sepakat siapapun yang kalah akan menjadi muridku. Kalau kau kalah, kau akan menjadi muridku, kan? Sudah sepantasnya orang ini memanggilmu kakak senior. Ye Qing mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Petik 2. Itu hanya candaan biasa, bagaimana mungkin kau menganggapnya serius? Lagi pula, karena kita belum memiliki formalitas magang, juga belum pernah mendapatkan bimbingan yang sebenarnya, bagaimana mungkin kita benar-benar dianggap sebagai hubungan guru-murid? Li Changsheng melambaikan tangannya, menyangkal. Jika kau berkata begitu, orang tua, aku akan membawa murid-muridku kembali ke Sekte Pedang. Aku akan naik ke kesengsaraan abadi besok. Semoga sukses untukmu, Ye Qing berkata, sambil bangkit dan hendak pergi. Petik 2. Jika aku gagal besok, aku akan menginjakkan kaki di halaman Sekte Pedang sebelum aku mati. Mulut Li Changsheng berkedut, mengancamnya, dia akan naik ke kesengsaraan abadi besok. Berhasil atau tidak, dialah satu-satunya yang mengancam. Jika dia benar-benar gagal, selagi masih ada napas, dia bisa melintasi kehampaan kemanapun, menyeret siapapun bersamanya. Cek, kau masih saja jahat. Lupakan saja, aku dengan berat hati akan mengeluarkanmu dari sekte hari ini. Mulai sekarang, kau tak perlu memanggilku guru. Ye Qing menghela napas, menggelengkan kepala, lalu duduk kembali. Petik 2. Kapan aku pernah memanggilmu guru? Mulut Li Changsheng berkedut, dan ia hampir ingin menamparnya. Bagaimana kalau aku berlatih sebentar? Melihat keduanya bertengkar, Gu Changge menyela tanpa daya. Haha, jangan gugup, nak. Bajingan tua itu hanya suka bercanda. Tak apa, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Besok, aku akan sangat membutuhkan bantuanmu, sahabat muda. Jika berhasil, aku akan mewariskan senjata ajaib surgawi tertinggiku kepadamu sebelum aku naik ke surga. Tentu saja, jika aku gagal, perjalananmu tidak akan sia-sia. Setelah kematianku, aku akan mengambil senjata ajaib surgawi tertinggi dari perbendaharaan Sekte Duxian. Aku sudah memberimu instruksi, anak muda Bai, jadi tenanglah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.